Perkenalkan, nama saya Boy Efrando Nathanael Girsang, NIM 210905064 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Antropologi Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan iman Kristen tentang hukum. Secara umum, hukum merupakan peraturan-peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memiliki sanksi, di mana sanksi ini bersifat memaksa dan mengikat. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Adanya hukum bertujuan untuk melindungi seluruh manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Hukum menurut pandangan iman Kristen. Dalam Perjanjian Lama, hukum adalah terjemahan dari kata Torah yang kita kenal dengan istilah Taurat, yang berarti mengajar, menunjukkan. Sebagai umat Kristen, sudah selayaknya kita meneladani Yesus Kristus. Lalu, bagaimana sikap Yesus Kristus terhadap hukum? Tuhan Yesus mengajak kita untuk memahami hukum-hukum itu, yakni apa saja sebenarnya kehendak Allah bagi umatnya. Keprihatinannya terhadap manusia adalah dengan menyimpulkan seluruh isi hukum yang ada dalam dua hukum, yaitu mengasihi Allah dengan hati dan segenap akal budi, dan mengasihi sama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hubungan hukum dengan perintah Allah. Baik perintah Allah maupun hukum, keduanya wajib kita taati dan kita jalankan dengan baik. Keduanya sama-sama memiliki sanksi bagi setiap orang yang melanggarnya. Hukum mengarahkan kita kepada hal-hal positif, sehingga dengan kita menjalankan hukum, sudah termasuk kita menjalankan perintah Allah. Unsur-unsur dalam penegakan hukum yaitu sebagai berikut: keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, aparat penegakan hukum, penyelidik, jaksa, penuntut umum, hakim, dan penasehat. Di Indonesia, jika dilihat dari segi penegakan hukumnya, negara ini masih bisa dibilang sedang mengalami keterpurukan, dikarenakan buruknya kinerja pemerintah. Jika ini terus berlanjut, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum akan merosot. Maka sebaiknya pemerintah segera melakukan perbaikan dalam penegakan hukum di Indonesia, karena banyak rakyat yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum di negaranya sendiri. Banyak juga aparat hukum yang dapat disogok, sehingga dalam hukum, orang kaya akan selalu menang dan orang miskin akan selalu tertindas. Oleh karena itu, kita sebagai umat Kristen juga harus ikut berpartisipasi dalam menjalankan keadilan hukum di negara ini. Hendaklah kita bisa menjadi teladan dalam penegakan hukum. Namun, sebelum kita dapat menjadi teladan, terlebih dahululah kita menaati hukum-hukum yang berlaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang Kristen menjauhi perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Sebagai warga negara yang hidup di negara hukum, maka orang Kristen juga harus turut memberikan dukungan yang positif terhadap kinerja pemerintahan. Orang Kristen harus tampil menjadi sosok yang memberikan dorongan terhadap pemerintah agar melaksanakan hukum yang ada dengan baik dan benar. Contoh perbuatan melanggar hukum, praktek korupsi, dan penindasan ekonomi. Firman Tuhan berkata, "Celakalah orang yang mengaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya." Perilaku melecehkan aparat hukum. Rasul Paulus berkata, "Kepadamu semua lembaga penguasa, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik." Sehingga kita sebagai umat Kristen sudah seharusnya menjadi orang-orang yang berbuat baik. Orang Kristen memberi suara nabiah. Suara nabiah adalah suara berupa sumbangan pikiran sehat, kritikan, teguran, dan proses terhadap praktek-praktek pelanggaran hukum dalam masyarakat. Paulus memberi nasihat kepada orang Kristen. Beritakanlah firman, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Orang Kristen harus menjadi sosok yang tegas, berwibawa, terutama dalam hal pelaksanakan hukum. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Demikian pemaparan saya tentang hukum menurut pandangan iman Kristen. Sekian dan terima kasih.